Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya tetap mengingatkan kalian agar tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker pada saat keluar rumah dan rajin mencuci tangan. Selamat datang di pembelajaran matematika hari ini, Matematika Bisa. Kali ini saya akan membahas tentang pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kalian harus dapat menemukan konsep pecahan. Yang kedua, kalian harus dapat mengetahui bentuk-bentuk pecahan. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mengaplikasikan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh misalkan, ada sebuah pizza kita potong menjadi beberapa bagian. Salah satu bagian tersebut bisa dinamakan pecahan. Adapun pengertian dari pecahan itu sendiri, semisal kita memiliki satu buah jeruk. Jeruk tersebut kita bagi menjadi dua bagian. Maka salah satu bagian bisa dinamakan 1/2 atau setengah dan ditulis seperti berikut. Satu bagian dari jeruk tersebut kita bagi lagi menjadi dua bagian. Maka didapatkan 1/4 atau 1/4 bisa ditulis sebagai berikut. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pada pecahan 1/2, 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Pada pecahan 1/4, 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Penyebut merupakan bilangan pembagi, sedangkan pembilang disebut bilangan terbagi. Dapat disimpulkan bahwa bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A disebut pecahan. Atau dengan kata lain, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan. Baik, berikutnya adalah tentang bentuk sederhana dalam pecahan. Kita amati 4 gambar berikut ini. Gambar yang pertama menggambarkan 1/3, gambar yang kedua menggambarkan 2/6, gambar yang ketiga menggambarkan 3/9, gambar yang keempat menggambarkan 9/27. 1/3, 2/6, 3/9, dan 9/27 merupakan pecahan yang sama. Kenapa dibedakan seperti ini? Misalkan 1/3 bisa dikalikan 2/2, maka menghasilkan 2/6. Sedangkan 1/3 jika dikalikan 3/3 maka didapatkan 3/9. Dan misalkan 1/3 dikalikan 9/9 didapatkan 9/27. Maka pecahan 1/3, 2/6, 3/9, dan 9/27 merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Dari keempat pecahan di atas, 1/3 merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Suatu pecahan memiliki bentuk paling sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh misalkan 9/27, maka bisa dibagi 3/3 sehingga didapatkan seperti 1/3, di mana kan 7 dibagi 3 didapatkan angka 2, sedangkan sisanya 1, maka 1 dibagi 3 menjadi 1/3. Dalam hal ini saya juga akan membahas tentang pertemuan yang diubah menjadi pecahan biasa. Suatu contoh misalkan 1/2 atau 1/2, maka didapatkan 3/2. Hal ini diperoleh dari 2 dikalikan 1 ditambah 1, maka didapatkan 3, sedangkan menyebutnya adalah tetap 2. Yang kedua yaitu misalkan 2/1/2 didapatkan 5/2. 5 diperoleh dari 2 kali 2 ditambah 1, sedangkan penyebutnya tetap. Baik, berikutnya kita bahas tentang pecahan desimal.
Bilangan 0,5, 1,25, dan 4,567 termasuk pecahan desimal atau bisa disebut bilangan pecahan desimal. Pecahan desimal bisa diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Suatu contoh misalkan, pada bilangan 1,25 maka bisa dirubah menjadi 1 ditambah 2 per 10 ditambah 5 per 100. Maka didapatkan 1,25 sama dengan 125 per 100, di mana bilangan 1 adalah bilangan satuan, sedangkan bilangan 2 adalah bilangan sepersepuluhan, sedangkan bilangan 5 merupakan bilangan seperseratusan. Baik, sekarang kita bahas tentang bentuk persen. Kata lain persen berarti per 100 yang diambil dari bahasa Latin percentum. 9% ditulis sebagai berikut, berarti 9 dari 100 atau sama dengan 9 per 100. 20% ditulis sebagai berikut, berarti 20 per 100 atau 20 dari 100 atau sama dengan 20 per 100. Persen bisa menjadi pecahan biasa ataupun sebaliknya. Pecahan biasa bisa dirubah menjadi persen. Suatu contoh misalkan 25% sama dengan 25 per 100. Maka jika disederhanakan dibagi dengan 25 per 25 didapatkan seperempat. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Suatu contoh misalkan 9 per 20. Maka dikalikan dengan 5 per 5. Didapatkan 45 per 100 atau sama dengan 45%. Atau misalkan dengan cara 9 per 20 dikali 100 atau 900 per 20, maka didapatkan 45%. Berikutnya adalah tentang membandingkan pecahan. Di sini saya akan membahas yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut yang sama. Jika dua pecahan mempunyai penyebut yang sama, maka pecahan dengan pembilang yang lebih besar mempunyai nilai yang lebih besar. Suatu contoh misalkan, 19 per 20 akan lebih besar dari 18 per 20. Begitu juga dengan 49 per 60, maka lebih kecil dari 55 per 60. Yang kedua adalah membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Jika pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut yang lebih besar akan bernilai lebih kecil, atau pecahan dengan berpenyebut lebih kecil akan bernilai lebih besar. Suatu contoh misalkan, 5 per 6 lebih besar dari 5 per 9. Begitu juga dengan seperempat lebih kecil dari setengah. Yang ketiga adalah membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menyamakan penyebut. Contoh misalkan kita bandingkan 9 per 20 dan 5 per 8. Maka yang pertama kali kita tentukan adalah KPK dari masing-masing penyebut, yaitu 10 dan 8. KPK dari 10 dan 8 yaitu 40. 9 per 10 dikalikan 4 per 4, maka didapatkan 36 per 40. 5 per 8 dikalikan 5 per 5, maka didapatkan 25 per 40. Karena 36 per 40 lebih besar dari 25 per 40, maka 9 per 10 lebih besar dari 5 per 8. Atau melakukan dengan perkalian silang. Misalkan kita bandingkan 2 per 5 dan 4 per 11. 2 kita kalikan 11, 4 kita kalikan dengan 5. 2 dikalikan 11 maka didapatkan 22. 4 dikalikan 5 didapatkan 20. Maka 22 lebih besar dari 20, sehingga 2 per 5 lebih besar dari 4 per 11. Baik, berikutnya kita membahas tentang mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan dua pecahan atau lebih, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah semua pecahan menjadi pecahan sejenis. Yang kedua adalah mengurutkan pecahan-pecahan tersebut. Suatu contoh misalkan, 7 per 8, 5 per 12, 3 per 2.
Maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari KPK dari 8, 12, dan 2. KPK dari 8, 12, dan 2 adalah 24. 7 per 8 kita kalikan 3 per 3 didapatkan 21 per 24. 3 didapatkan dari 24 dibagi 8. Yang kedua misalkan 5 per 12, maka kita kalikan 2 per 2. Didapatkan 10 per 24. 2 di sini diperoleh dari 24 dibagi 12. Berikutnya yaitu 3 per 2. 3 per 2 kita kalikan 12 per 12. Di mana 12 diperoleh dari 24 dibagi 2. Maka didapatkan 36 per 24. Maka kalau diurutkan menjadi 10 per 24, 21 per 24, 36 per 24. Atau sama dengan 5 per 12, 7 per 8, 3 per 2. Contoh berikutnya yaitu 2 per 6, 7 per 12, 4 per 9. Maka didapatkan KPK dari 6, 12, dan 9 adalah 36. 2 per 6 kita kalikan 6 per 6. 6 diperoleh dari 36 dibagi 6, sehingga didapatkan 12 per 36. 7 per 12 kita kalikan 3 per 3. 3 didapatkan dari 36 dibagi 12, sehingga diperoleh 21 per 36. 4 per 9 kita kalikan 4 per 4, maka didapatkan 16 per 36. 4 di sini diperoleh dari 36 dibagi 9. Dengan urutan berikut yaitu 12 per 36, 16 per 36, 21 per 36, sehingga didapatkan 2 per 6, 4 per 9, dan 7 per 12. Pada pecahan. Pada pertemuan kali ini yang saya bahas yaitu tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama adalah tentang penjumlahan pecahan sejenis. Pada penjumlahan pecahan sejenis, caranya adalah jumlah semua pembilang dibagi penyebut. Suatu contoh misalkan 11 per 4 ditambah 5 per 4 ditambah 3 per 4, maka didapatkan 19 per 4. Atau bisa disederhanakan menjadi 4, 3 per 4. Yang kedua yaitu penjumlahan pecahan tidak sejenis. Agar kelompok pecahan dapat dijumlahkan, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan sejenis dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya. Suatu contoh misalkan 2 per 3 ditambah 3 per 5 ditambah 5 per 6, maka didapatkan 20 per 30 ditambah 18 per 30 ditambah 25 per 30, sehingga didapatkan 63 per 30. 63 diperoleh dari 20 ditambah 18 ditambah 25, sedangkan 30 diperoleh dari KPK 3, 5, dan 6. 63 per 30 bisa disederhanakan menjadi 2, 3 per 30 atau 2, 1 per 10. Baik, berikutnya yaitu tentang pengurangan pecahan. Pada pengurangan pecahan, yang pertama yaitu pengurangan pecahan sejenis. Cara mudahnya yaitu kurangi semua pembilang per penyebut. Suatu contoh misalkan 7 per 8 dikurangi 3 per 8, maka didapatkan 4 per 8 atau sama dengan setengah. Pengurangan yang kedua yaitu pengurangan pecahan tidak sejenis. Seperti hal penjumlahan, pengurangan pecahan tidak sejenis dapat dilakukan dengan cara mengubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis. Suatu contoh misalkan 13 per 6 dikurangi 2 per 4, maka didapatkan 26 per 12 dikurangi 6 per 12, sama dengan 20 per 12. 12 merupakan KPK dari 6 dan 4, sedangkan 20 diperoleh dari 26 dikurangi 6, sehingga didapatkan 1, 8 per 12, atau sama dengan 1, 2 per 3. Demikian penjelasan saya tentang pecahan. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Selamat mengikuti pembelajaran dan salam matematika, matematika bisa.